Kalau kita kembali melihat ya, bahwa di tubuh kita itu tersusun oleh 4 jenis jaringan, maka dimungkinkan sel itu berkembang atau muncul dari salah satu sel penyusun 4 jaringan tersebut. Ya. Bisa sel saraf, bisa sel epitelium, bisa juga sel di jaringan ikat maupun di sel apa namanya? Tadi saraf sudah, ikat sudah, epitelium sudah, sel yang terakhir adalah otot. Nah, mengapa pada sel di keempat jaringan yang ada di tubuh kita itu bisa mengalami perubahan bentuk dan sebagai penyebab terjadinya kanker itu tidak lain karena di dalam proses pembelahan, ya, di dalam proses pembelahan sel itu terjadi satu proses pembelahan yang tidak sempurna, yang pada akhirnya sel itu akan mengalami satu perubahan. Ya. Nah, perubahan di level sel itu tentu saja adalah perubahan yang terjadi hingga perubahan pada level genetiknya, sehingga di level DNA-nya. Dengan adanya perubahan ini, semestinya oleh sistem imun itu dihancurkan ya, dihancurkan karena kalau kita kembali memperhatikan kemampuan pada sistem imun yang berusaha untuk melawan substansi asing. Nah, substansi asing itu juga termasuk adalah sesuatu yang berbeda di dalam tubuh. Nah, sesuatu yang berbeda dalam tubuh itu termasuk juga adalah sel yang mengalami gangguan di dalam proses pembelahan. Akan tetapi, meskipun sistem imun itu dimungkinkan dapat menghancurkan ya sel yang mengalami perubahan tadi, akan tetapi di dalam perjalanannya ada beberapa sel yang tidak dapat dihancurkan oleh sistem imun. Artinya sel tersebut itu dapat dapat seperti menghindari ya, menghindari perlawanan dari sistem imun sehingga pada akhirnya sel tersebut dapat berkembang. Bagaimana di gambar yang ada di sebelah kiri, ini adalah satu gambaran di mana ada satu sel yang mengalami perubahan secara genetik tentunya, kemudian berusaha untuk diperangi atau dihancurkan oleh beberapa sel yang terlibat di dalam sistem imun. Kan di dalam sistem imun upaya untuk melawan substansi asing itu melibatkan baik itu reaksi seluler, artinya melibatkan beberapa sel maupun molekuler. Ya, di sini mengingatkan saja bahwa reaksi seluler pada respon imun itu yang untuk selulernya dia akan melibatkan beberapa innate immunity atau sel-sel imun yang sudah dibawa sejak lahir, maupun beberapa sel yang dia akan mengalami proses perkembangan sesuai dengan situasi dan kondisi yang memapari tubuh yang kita kenal dengan adaptive immunity. Nah, dari reaksi seluler maupun molekuler tadi ada beberapa sel yang mengalami perubahan dan tidak dapat dihancurkan. Keberadaan sel tersebut itu tentu saja nanti dia akan menyebabkan gangguan pada level di atasnya, yaitu level jaringan. Nah, dengan adanya perubahan pada level jaringan, tentu saja dia akan mengganggu pada level berikutnya, yaitu di organ. Nah, ketika gangguan di level organ itu terjadi, pada akhirnya tentu saja akan mempengaruhi
kerja antar sistem organ, yang dalam hal ini tentu saja akan mempengaruhi homeostasis pada tubuh. Nah, dengan permasalahan tersebut, maka akan bermunculan ya, beberapa tanda maupun gejala yang terjadi akibat gangguan di beberapa sistem organ. Ya, jadi kanker itu berawal dari perubahan pada level sel yang akhirnya dia tumbuh dan berkembang sehingga mempengaruhi jaringan, kemudian organ, sistem organ, dan pada akhirnya organismenya akan terganggu. Nah, tahap perkembangan dari sel kanker itu mengikuti beberapa tahapan ya, sesuai dengan karakteristiknya. Gitu. Ada satu hal yang menarik yang perlu kita ketahui bahwasanya semakin tinggi stadium atau semakin tinggi stage, maka akan semakin luas ya sistem organ yang terganggu. Nah, ketika semakin luas sistem organ yang terganggu, tentu saja gangguannya akan semakin kompleks, sehingga prognosis atau peluang untuk membaik itu semakin berkurang. Jadi, upaya yang dilakukan oleh tim medis, ya bekerja sama dengan tim paramedis, berusaha untuk mengupayakan agar seawal mungkin tumor atau kanker ini bisa teridentifikasi. Ya. Karena ketika dia teridentifikasi dan identifikasi itu masih di tahap-tahapan awal, sebagai contoh katakan di stage atau stadium 1. Ya. Nah di sini dikatakan bahwa tumor atau kanker ini tidak dia belumlah memberikan satu pengaruh yang besar terhadap kerja dari sistem organ tertentu. Nah, pada akhirnya melihat karakteristik ini, peluang untuk terjadinya perbaikan itu akan semakin tinggi. Akan tetapi ketika stadiumnya sudah meningkat, ya, nah ditandai dengan nanti dari sisi ukuran itu akan semakin membesar, kemudian dari sisi keberadaan yang tadinya hanya di satu lokasi, kemudian bisa menyebar atau spread, atau istilah lainnya adalah nanti metastasis, yang tadinya hanya terdapat di satu bagian atau di satu sistem organ, dan pada akhirnya ada perubahan ukuran yang semakin membesar dan kemudian menyebar, terdapat juga di sistem organ yang lain, pada akhirnya peluang untuk terjadinya perbaikan semakin mengecil. Seperti itu. Nah, ditambah lagi kalau penyebarannya sudah sampai mengenai organ yang cukup luas, maka upaya baik itu medis maupun paramedis sebatas untuk meminimalkan keluhan saja yang dihadapi oleh klien. Tapi peluang untuk sembuh secara ilmu kesehatan tentu saja akan semakin kecil pula. Jadi berdasarkan stadium inilah nanti kita akan bisa melihat peluang perbaikan pada pasien. Oke. Nah, masih terkait dengan stadium, di sini ada sistem penilaian atau grading yang dipakai untuk melihat stadium pada kanker itu karakteristiknya yang lebih detail itu seperti apa begitu. Nah, ini mengacu pada sistem TNM. Yang T-nya adalah tumor size, berarti nanti ada informasi terkait ukuran, kemudian lymph node, jadi N-nya adalah terkait dengan kelenjar
limpatik ya. Kemudian yang M-nya adalah metastasis, berarti terkait dengan penyebaran. Ya. Sebagai contoh, untuk stage 1 atau stadium 1, maka terjemahan menggunakan mengacu pada sistem TNM ini, T-nya adalah 1. T1 itu artinya di sini nanti. Ya. Nah, kalau di sini kita terjemahkan, T1-nya adalah primary breast tumor is less than 2 cm across. Ya, ini kebetulan untuk kanker pada mame atau payudara. Jadi ukurannya lebih kurang 2 cm. Sedangkan keterlibatan sistem nodusnya ini di sini belum ada, ya, no lymph node involvement. Berarti belum melibatkan kelenjar limpatiknya. Nah, untuk metastasis itu juga belum ada. Jadi di stadium awal ini kemungkinan untuk terjadinya perbaikan relatif lebih tinggi karena tidak mempengaruhi beberapa sistem yang lain. Baliknya kalau pada stage 4, di sini dari sisi ukuran tentu saja sudah lebih besar dan kemudian sudah mempengaruhi nodus limpatikusnya atau kelenjar limpatiknya, dan kemudian dari sisi keberadaannya ini sudah ditemukan di beberapa sistem organ atau bagian tubuh yang lain. Oke, jadi bila mana nanti kita membaca informasi yang ada di data rekam medis, maka informasi terkait dengan hal ini bisa membantu kita memahami ya, di mana sesungguhnya pasien itu berada. Stadium 1 kah, stadium 2 kah, atau stadium 3 atau 4. Nah, selanjutnya, bila mana di tubuh klien itu sudah positif ya, ditemukan adanya kanker, tentu saja akan dilakukan beberapa bentuk penanganan ya. Yang saya sampaikan di sini adalah penanganan secara medis. Di antaranya adalah tindakan operasi, kemudian bisa berupa tindakan kemoterapi, atau bisa saja dengan menggunakan terapi radiasi. Ya. Nah, untuk penanganan berupa operasi, ini tentu saja diterapkan dengan tujuan untuk mengangkat ya massa atau sel kanker yang sudah jelas keberadaannya, artinya ukurannya sudah bisa teridentifikasi dengan jelas. Ya. Dan ada kalanya juga operasi itu tidak dipakai untuk mengangkat ya sel kankernya, tetapi juga bisa dipakai untuk menegakkan satu diagnosis ya, yang nanti ada juga dikenal dengan istilah biopsi ya. Jadi diambil potongannya, kemudian dicek di laboratorium untuk melihat apakah tonjolan atau massa yang berkembang itu masuk ke dalam karakteristik tumor ganas atau kanker atau tidak. Ya. Nah, bila mana tidak, ada kalanya pengangkatan itu tidak dilakukan, tetapi justru dengan menggunakan pengobatan saja atau yang kita kenal dengan kemoterapi. Ya. Tetapi pada banyak kasus untuk meminimalkan ya peluang terjadinya perubahan lebih lanjut yang tadinya mungkin termasuk tumor jinak, tetapi dikhawatirkan dapat berkembang menjadi tumor yang ganas, maka sejak awal dilakukan pengangkatan. Nah, kalau pengangkatan itu dilakukan, biasanya kemoterapi juga menyertai. Ya. Tujuannya untuk mengatasi sel kanker yang dimungkinkan masih ada di dalam tubuh dari klien. Oke. Nah, sedangkan untuk radiasi itu juga merupakan salah satu bentuk lain ya dari penanganan yang diterapkan untuk mengatasi sel kanker. Baik itu preoperasi atau juga bisa saja pasca
operasi. Di setiap penanganan yang diambil ini, yang perlu kita ketahui adalah ada efek samping ya, atau side effect atau secondary effect dari setiap penanganan itu. Ya, sebagai contoh, kalau kemoterapi, ya pada banyak kasus itu akan terjadi kerontokan ya pada rambut yang ada di tubuh ya, yang bisa menyebabkan terjadinya kebotakan ya, atau rambut di kepala itu menjadi rontok semua. Nah, pada kasus yang lain juga pengobatan yang dilakukan itu justru menimbulkan beberapa permasalahan lain ya, seperti konstipasi atau justru mungkin malah diare, atau adanya permasalahan pada kognitif bahkan bisa saja terjadi ya, di mana kemampuan memorinya bisa mengalami penurunan ya. Belum lagi pada sistem pencernaan ya, selain konstipasi tadi, rasa mual itu ya menjadi keluhan yang lazim ya disampaikan oleh klien. Nah, untuk yang penanganan lain seperti ya kalau infeksi ya pada operasi, ini bisa saja terjadi ketika proses perawatan terhadap lukanya itu tidak berjalan dengan baik. Oke, jadi dengan mengetahui efek samping dari beberapa penanganan terhadap kanker ini, harapannya tim paramedis akan bisa menggunakannya sebagai pertimbangan ya di dalam menyusun program terapi. Sebagai contoh, kalau kemudian menyebabkan fatigue atau mudah lelah, maka di dalam proses latihan sedapat mungkin intensitasnya harus dibuat intensitas yang sedang, kemudian dengan frekuensi mungkin yang tidak terlalu sering, atau durasi juga yang bisa disetting durasi yang pendek. Ya. Artinya setiap sesi dibuat beberapa kali latihan, dan di antara latihan itu ada break untuk memberikan kesempatan kepada klien beristirahat. Oke, ini adalah beberapa sel kanker yang mungkin dialami oleh klien, di mana sel kanker itu dapat berasal ya dari berbagai jaringan yang ada di beberapa sistem organ ya. Seperti kalau karsinoma ini pada skin, atau juga ada yang mengatakan di membran pembatas ya, organ seperti itu. Kemudian kalau leukemia itu berarti terkait dengan yang ada di bone marrow, karena kan leukemia adalah salah satu kondisi di mana produksi sel darah putih yang berperan di dalam sistem imun itu berlebihan. Dan kita ketahui bahwa produksi sel darah putih itu dari sumsum tulang yang berwarna merah. Nah, berarti kalau leukemia, maka permasalahannya adalah di bone marrow atau di sumsum tulang. Oke. Dan beberapa sumber yang lain ya, kalau central nerve system ya jelas ya, dia bisa berasal dari sel saraf yang ada di otak, atau jaringan lain yang ada di otak maupun di medulla spinalis atau di spinal cord yang ada di vertebra. Jadi asal mulanya itu bisa berasal dari beberapa jaringan yang ada di sistem organ itu. Nah, untuk permasalahan, karena dimungkinkan organ yang eh, terdapat sel kanker itu cukuplah luas, maka di dalam menentukan permasalahan, tentu saja kita harus memperhatikan di mana topisnya atau di mana letak sel kanker itu berada. Jadi sebagai contoh ya, kalau sel kanker itu lokasinya berada di
breast atau berada di mame atau payudara, maka dimungkinkan problem inilah yang akan dialami oleh klien, ya. Di antaranya adalah weakness atau mudah merasa lemah, kemudian fatigue, mudah merasa lelah, kemudian body image issue, berarti akan ada permasalahan terkait dengan bentuk tubuh, ya. Kemudian ada pain tentu saja, kemudian ada pembesaran di kelenjar di pembuluh limfanya, kemudian ada keterbatasan lingkup gerak sendi. Nah, yang terdekat dengan payudara adalah aksila, maka keterbatasan yang dimaksud ini adalah keterbatasan gerak pada gerak shoulder. Kemudian brachial plexus injury, ya bisa saja kemudian sampai mempengaruhi saraf tepi yang menuju ke ekstremitas atas, dan dengan beberapa problem tadi pada akhirnya akan mempengaruhi ya kemampuan kognitif pada klien. Sedangkan kalau kita lihat ya yang kedua, lung cancer atau kanker pada paru-paru, tentu saja paru berperan di dalam proses pertukaran O2. Kita tahu O2 itu dibutuhkan di dalam proses produksi ATP atau energi. Maka ketika energinya itu diproduksinya minim, maka endurance dari klien tentu saja akan menjadi sangat berkurang. Kalau endurance-nya berkurang, tentu saja dia akan fatigue, ya, mudah lelah, kemudian sesak napas, kemudian merasa cepat capek, ya, dan keterbatasan di range of motion juga, ya, karena range of motion atau gerak persendian itu kan terjadi akibat kontraksi dari sejumlah otot, ya. Nah, kalau otot berkontraksi membutuhkan energi dan energi itu terbatas, tentu saja kontraksi otot akan terbatas dan pada akhirnya akan berpengaruh ke range of motion. Nah, begitu pula dengan beberapa lokasi yang lain, nanti silahkan Anda cermati. Nah, di sini penekanannya adalah ketika kita akan mencoba mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi klien, maka informasi tentang topis itu menjadi sangat penting, ya. Karena topis itu yang pada akhirnya akan menentukan ya problem apa yang akan terjadi. Nah, dari sekian dari sekian permasalahan yang mungkin dihadapi oleh pasien dengan kondisi kanker, dan permasalahan itu erat kaitannya dengan topis atau di mana kanker itu berada, maka di dalam penentuan kerangka acuan yang akan digunakan untuk mengatasi problem pada pasien, kita ya harus menyesuaikan ya dengan permasalahan yang dialami. Nah, sehingga di sini kami berikan penekanan bahwasanya pemilihan kerangka acuan itu disesuaikan ya, dengan problem dan harapan klien yang spesifik. Dengan tentu saja turut mempertimbangkan aset, jenis pengobatan yang tadi, apakah itu surgery ataukah operasi, apakah kemoterapi ataukah dengan radiasi, di mana di 3 pengobatan tadi kan terdapat efek samping. Nah, efek samping itu juga menjadi pertimbangan ya di dalam menentukan strategi kerangka acuan apa yang akan dipakai. Dan sekaligus prognosis. Contohnya kalau kita dihadapkan dengan pasien stadium 4, maka tentu saja prognosisnya akan tidak begitu baik, maka penanganan yang diberikan lebih kepada bersifat maintenance ya, mempertahankan saja, tidak kemudian sampai dengan meningkatkan. Nah, di sini kami tunjukkan ada beberapa frame yang mungkin bisa dipakai. Apakah hanya ini saja? Tidak ya. Bisa lebih banyak daripada ini.
Karena permasalahan yang muncul itu juga dimungkinkan bisa sangat bervariasi sekali. Nah, kalau katakan kankernya topisnya berada di otak, maka tentu saja permasalahan yang muncul pada kanker otak itu relatif tidak berbeda dengan kondisi stroke. Ya. Artinya ada permasalahan pada kontrol motor, ya. Ada permasalahan pada melakukan pola gerak secara sadar. Nah, dengan demikian kerangka acuan yang bisa kita pakai, ya kita bisa saja menggunakan kerangka acuan neurodevelopmental treatment dengan memanfaatkan atau dengan menggunakan metode Bogat atau CIMT atau pakai mirror therapy atau pakai PNF dan yang lain sebagainya. Jadi sangat ditentukan oleh permasalahan pasien. Nah, dengan demikian ketika permasalahan itu ketika permasalahan itu yang sangat menentukan pemilihan kerangka acuan yang akan digunakan, dan tentu saja kerangka acuan itu nanti bisa sangat bervariasi sekali ya sesuai dengan problem tadi, akan tetapi secara umumnya dengan kerangka acuan yang berbeda, dengan menerapkan kerangka acuan pada stadium yang berbeda, secara umum intervensi OT pada kondisi kanker itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelangsungan hidup klien. Sehingga klien diharapkan akan mampu menjalani hidup secara mandiri dan produktif. Nah, mengapa kalau kita lihat dari tujuan secara umum ini terkesan bahwa klien yang dihadapi adalah klien dengan prognosis yang tidak begitu baik. Ya, faktanya di lapangan memang seperti itu. Ya, secara umum pasien yang dirujuk ke unit rehabilitasi dengan kondisi kanker adalah mereka dengan stadium yang sudah lanjut. Nah, mengapa bisa seperti itu fenomenanya? Karena pada banyak kasus, pasien yang kemudian didiagnosis kanker itu mereka akan melakukan pengobatan atau katakanlah berkonsultasi ke tim medis gitu, itu ketika dia sudah mengalami satu permasalahan yang serius. Artinya ada satu rasa yang tidak nyaman yang pada akhirnya memutuskan pasien untuk melakukan cek kesehatan atau pengobatan ke tim medis. Nah, ketika problem itu muncul atau rasa tidak nyaman itu sudah dirasakan oleh klien dan pada saat itu klien baru menghubungi tim medis ya untuk melakukan proses check up gitu. Nah, pada posisi itu ketahuilah secara umum biasanya sudah masuk ke stadium lanjut. Jadi karakteristik kanker itu ketika dia di stadium awal, stadium 1 atau stadium 2 seringkali tidak menunjukkan tanda dan gejala yang pada akhirnya mengganggu aktivitas klien. Nah, ketika dia sudah masuk di stadium ketiga, pada saat itulah klien mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman dan pada akhirnya mengganggu aktivitas fungsionalnya dan baru menemui tim kesehatan. Ya, yang terjadi adalah ketika dilakukan cek, pada umumnya mereka sudah berada di stadium 3 atau tidak menutup kemungkinan langsung stadium 4. Ya. Oleh karena itu, terkait penanganan pada kanker, disarankan untuk selalu melakukan check up rutin ya, khususnya bila mana ada sesuatu yang dirasa berbeda. Apalagi sesuatu yang dirasa berbeda itu berupa satu benjolan atau suatu tonjolan pada
beberapa bagian dari tubuh. Nah, itu disarankan untuk segera melakukan check up begitu atau pemeriksaan lanjut ya. Karena dengan ketika sejak awal bisa diketahui dan katakanlah positif itu adalah tumor dan baru masuk ke stadium 1, maka peluang untuk tertangani secara baik itu menjadi lebih tinggi. Nah, karena umumnya tadi berada di stadium lanjut, maka intervensi OT ya lebih ya kepada meningkatkan kualitas kelangsungan hidup. Dengan cara apa? Ya, tentu saja yang pertama adalah membantu dalam mengatasi permasalahan akibat kanker. Permasalahan ini tentu saja sesuai dengan topisnya ya. Nah, bagaimana jika dihadapkan dengan sekian banyak masalah yang dihadapi oleh klien? Ya, maka kita harus melakukan diskusi lanjut kepada klien, mana di antara permasalahan itu yang menjadi permasalahan utama, artinya yang paling prioritas untuk segera teratasi sehingga dia bisa melakukan aktivitas fungsionalnya dengan baik. Jadi kita harus bisa menemukan itu. Nah, salah satu instrumen ya yang bisa dipakai untuk mengetahui ya mana di antara sekian permasalahan yang menjadi prioritas utama, Anda bisa menggunakan instrumen COPM. COPM itu nanti kita akan bisa mengidentifikasi permasalahan diawali dengan mencoba memetakan hal-hal apa saja yang dianggap bermasalah oleh klien. Kemudian klien diminta untuk memberikan penilaian seberapa penting permasalahan itu untuk segera teratasi. Nah, dari situ kemudian dilanjutkan dengan identifikasi tingkat kemampuannya dari permasalahan tadi, seberapa mampu dia sekarang bisa melakukan, nanti ada skornya sendiri. Nah, dari apa yang dia masih bisa lakukan, kemudian kepuasan dari apa yang dia lakukan itu seberapa puas. Jadi nanti dari COPM itu kita bisa mengidentifikasi mana sih sebenarnya yang menjadi main problem ya, problem utama. Nah, ketika kita sudah bisa mengatasi permasalahan tersebut, ya tentu saja harapannya akan bisa mempertahankan kemandirian yang masih mungkin bisa dicapai oleh klien. Ya. Karena pada banyak kasus, bila kansernya itu sudah stadium lanjut, prognosisnya akan semakin menurun ya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, upaya untuk maintenance itu menjadi sesuatu yang sangat penting agar proses penurunannya itu tidaklah menjadi cepat. Jadi bisa dibuat menjadi perlahan. Nah, yang terakhir adalah dengan mempertahankan ya, dengan mengupayakan agar pasien itu tetap bisa mandiri, tentu saja itu akan meningkatkan ya kepuasan hidup dari klien. Jadi kalau dia merasa bahwa dia masih bisa melakukan sesuatu secara mandiri, tentu saja semangat hidup ya itu akan semakin tinggi ya. Tapi ketika banyak hal yang dikeluhkan dan kemudian banyak hal pula yang tidak bisa dia lakukan dan tidak ada upaya untuk melakukannya, maka akan semakin membuat pasien itu drop. Nah, ketika dia drop, tentu saja sistem imun akan turut drop. Nah, ketika sistem imun menjadi drop, tentu saja kecepatan pertumbuhan dan perkembangan dari sel kanker akan semakin meningkat dan pada akhirnya keluhan yang dihadapi klien akan semakin kompleks dan tidak menutup kemungkinan usia harapan hidup akan menjadi semakin pendek. Ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya.
Nah, apa saja pemeriksaan yang perlu kita lakukan berkaitan dengan problem pada pasien? Di sini kami tampilkan beberapa jenis kondisi kanker ya. Sebagai contoh adalah brain atau di otak. Nah, permasalahan yang muncul bisa berkaitan dengan motorik, bisa berkaitan dengan sensorik, bisa berkaitan dengan kognitif, dan banyak hal. Nah, pemeriksaannya bagaimana? Ya, tentu saja pemeriksaan yang kita pilih terkait dengan masing-masing impairment ini ya disesuaikan. Kalau terkait dengan mobilitas katakan, ya maka kita pilihlah instrumen yang bisa dipakai untuk mengukur kemampuan mobilitas pasien. Ya. Kalau di mobilitas itu berkaitan dengan kekuatan otot, maka kita bisa mengukur kekuatan ototnya. Kalau kemudian itu nanti berkaitan dengan berjalan, maka keseimbangan berjalan maksud kami, maka bisa kita sesuaikan dengan instrumen yang betul-betul untuk mengukur kemampuan berjalan. Nah, instrumen itu bisa Anda searching ya di internet. Jadi banyak beberapa pemeriksaan yang bisa dipakai oleh seorang terapis okupasi untuk mengidentifikasi sejauh mana permasalahan yang dihadapi oleh pasien. Oke, jadi sekali lagi pemeriksaan disesuaikan ya. Oleh karena itu, mengingat permasalahan cukup banyak, kami tidak menyertakan satu persatu ya pemeriksaan apa yang sesuai. Jadi Anda diharapkan untuk lebih kreatif ya di dalam menyesuaikan ya pemeriksaan sesuai dengan problem pasien. Nah, begitu pula di dalam pemeriksaan kita juga perlu memperhatikan participation issue ya, beberapa hal yang menyertai. Begitu pula dengan intervensi, ya. Intervensi disesuaikan dengan kemungkinan gangguan aktivitas. Jadi kalau di sini kami ambil contoh yang kanker pada tulang, breast ataupun lung, ya. Jadi intervensinya kita memperhatikan yang ini, activity restriction. Jadi gangguan di aktivitas fungsional apa saja yang dimungkinkan dialami oleh klien. Jadi lebih mengarah ke aktivitas activity restriction. Untuk yang impairment kan tadi terkait pemeriksaan ya. Begitu pula untuk intervensi juga perlu mempertimbangkan yang ini ya, disesuaikan dengan kemungkinan selain gangguan aktivitas juga masih masalah pada partisipasi ya, yang tadi participation issue. Oke, seperti kalau pada prostat maka ya akan berkaitan dengan kemampuan di aktivitas seksualnya. Jadi nanti strategi apa yang bisa dipakai, Anda akan belajar ya di mata kuliah OT pada kondisi pada seksualitas nanti ada di semester nanti akhir nanti seperti ini. Oke, jadi itu tadi untuk pemeriksaan dan intervensi. Silahkan mencermati problem yang muncul di masing-masing jenis kanker. Ya. Sehingga di dalam penentuan jenis pemeriksaan ya sangat disesuaikan dengan kasus apa yang sedang Anda hadapi. Ya. Saya kemudian teringat pada salah satu pertanyaan dari mahasiswa di kelas Anda atau dari kelas sebelah ya, berkaitan dengan tugas kelompok untuk mengkaji kondisi penyakit dalam bedah berkaitan dengan kanker. Itu apakah perlu spesifik kanker apa? Ya tentu saja jawabannya adalah tidak. Dan yang kedua, apakah kasus yang diangkat itu adalah kasus yang betul-betul bisa tidak kalau kasusnya sudah sembuh gitu. Nah, kalau sembuh itu mungkin bisa diperjelas ya.
sembuh ini sembuh secara medis, artinya luka kalau dia ada operasi, atau sembuh secara paramedis dalam hal ini dari sisi OT, apakah betul aktivitas kemandiriannya sudah pulih kembali atau sudah bisa dia lakukan secara maksimal. Nah, kalau seandainya belum, meskipun luka pasca operasi itu sudah sembuh, dan meskipun penanganan operasi itu mungkin sudah beberapa waktu yang lalu, tetapi dari proses tersebut masih terdapat keterbatasan di aktivitas fungsionalnya, maka kasus itu bisa dipakai sebagai bahan kajian di dalam tugas kelompok. Jadi tidak harus kasus-kasus yang baru. Dan apalagi ketika kasus itu stadiumnya sudah lanjut, ya tentu saja permasalahan itu bisa saja muncul beberapa waktu yang cukup lama, katakan dari saat pertama kali didiagnosis kanker. Katakan sudah setahun yang lalu didiagnosis kanker, tapi kemudian Anda bertemu dengan klien, tentu saja di saat ini problemnya sudah akan jauh lebih kompleks ya dibandingkan setahun yang lalu. Nah, pada kondisi itu juga bisa dipakai sebagai bahan kajian. Nah, melihat bahwa di dalam penanganan terapis okupasi pada kondisi kanker itu sangat ditentukan oleh topis, ya, karena topis nanti yang akan mengarahkan, menentukan problem, dan dari problem kita akan bisa menyesuaikan ya kerangka acuan apa yang dipakai, dan di dalam penerapannya mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah penanganan dari medis. Maka yang dari beberapa hal tersebut dimungkinkan sangat bervariasi dan sulit untuk dibuat satu formulasi yang baku begitu untuk kondisi kanker, ya, karena sangat individual. Nah, menyikapi hal ini, maka di dalam penanganan untuk kondisi kanker pada terapi okupasi disampaikan beberapa hal penting ya yang masuk ke dalam filosofi intervensi ya bila berhadapan dengan pasien kanker. Filosofi yang pertama adalah care and empathy. Ya. Jadi pada saat kita berhadapan dengan pasien dengan kondisi kanker, kita tahu bagaimana prognosisnya, bagaimana problem yang dihadapinya, dan bagaimana melewati hari-hari dengan berbagai macam jenis pengobatan yang dijalani. Maka sebagai terapis harus senantiasa dapat mendengarkan keluhan ya. Karena dengan dengan menjadi pendengar yang baik ya dari klien, dan klien bisa menumpahkan apa yang dia rasakan, itu juga bagian dari bentuk terapi. Dan upayakan meskipun terapis itu mengetahui bagaimana prognosis dari kondisi pasien, sedapat mungkin tidak memberikan informasi itu secara secara terbuka begitu, yang pada akhirnya dapat justru menakuti pasien. Nah, sampaikan saja hal-hal yang sekiranya bisa ditoleransi oleh pasien berkaitan dengan kondisinya. Tapi kalau kemudian informasi itu yang sifatnya sangat sensitif dan bisa mempengaruhi motivasi melewati hari-hari berikutnya, ya sedapat mungkin kalaupun itu perlu disampaikan, pilihlah waktu yang sesuai. Dan filosofi yang berikutnya adalah three-dimensional perspective. Nah, di dalam mewujudkan ya keinginan pasien untuk mengatasi problemnya, bisa saja
problem yang ingin diatasi oleh pasien itu tidak selalu berkaitan dengan aspek fisik, tapi juga bisa saja berkaitan dengan aspek emosional dan juga spiritual. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwasannya di dalam kehidupan pasien, dia tidak hanya membutuhkan ya pemenuhan kebutuhan pada salah satu aspek, atau fisik saja, atau emosional saja, atau spiritual saja, tapi ketiga kebutuhan ini saling terkait ya, dan bisa saling mengisi. Oleh karena itu, di dalam proses terapi sedapat mungkin ketiga aspek ini menjadi bahan pertimbangan bagi terapis. Artinya tujuan terapi itu oke, secara fisik dapat meningkatkan kemampuannya, tetapi melalui aktivitas itu juga diharapkan ada perubahan secara emosional dan di dalam pelaksanaannya juga memberikan sentuhan secara spiritual. Jadi ya tiga kebutuhan ini perlu diperhatikan. Nah, filosofi yang ketiga adalah unit of care. Di sini kita selaku terapis perlu menyadari ya bahwa di dalam memberikan penanganan pada pasien, terapis itu tidak bekerja sendiri. Terapis perlu dukungan ya dari keluarga atau petugas yang memang dipercayai untuk mendampingi pasien di dalam melakukan aktivitas fungsionalnya. Oleh karena itu, di dalam penanganan kita juga perlu membekali keluarga atau caregiver terkait dengan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan terapi untuk pasien. Ya. Katakan terapi itu harus dilakukan sehari 3 kali, katakan, maka informasi terkait dengan frekuensi latihan perlu disampaikan kepada keluarga dan sampaikan pula mengapa hal itu perlu dilakukan, seberapa jauh manfaatnya seperti itu. Dan media terapi apa yang harus dipakai, bagaimana pengaturan posisi dan lain sebagainya itu perlu disampaikan kepada keluarga. Selain itu pula kita juga perlu membekali ya pada caregiver tentang bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan pada aspek psikis dari klien, agar keluarga dan caregiver tidak ikut panik ya ketika muncul permasalahan pada aspek psikologis yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberhasilan terapi. Jadi keluarga sudah siap dengan hal itu. Nah, yang keempat adalah grief reaction atau reaksi kesedihan. Nah, kita perlu tahu ya bahwasannya di dalam menyikapi satu hal yang membuat membuat seseorang itu sedih, itu tahapannya ada 5. Yang pertama adalah denial and isolation. Jadi seseorang yang mendapatkan kabar yang menyedihkan, apalagi kabar itu berkaitan dengan penyakit kronis, maka orang itu biasanya akan mencoba untuk menolak ya informasi itu dan kemudian mencoba untuk menutup diri untuk beberapa waktu. Nah, di tahapan selanjutnya akan muncul satu tahapan yaitu anger. Jadi dia mudah marah, sensitif sekali. Ya. Jadi cepat tersinggung katakan. Ya, itu adalah satu tahapan yang secara umum memang akan dilalui oleh klien. Ya. Nah, di tahapan berikutnya adalah bargaining. Nah, pada tahapan ini sudah mulai ada satu komunikasi ya di dalam dirinya terkait dengan apa yang harus dilakukan selanjutnya, kemudian
apa konsekuensi yang akan ditanggung jika saya tidak melakukan upaya untuk memperbaiki diri. Jadi sudah ada mulai diskusi ya di dalam dirinya. Nah, kemudian lanjut ke tahapan depresi. Depresi ini adalah tahapan ketika satu proses bargaining ini berkelanjutan, tetapi tidak kemudian segera didapatkan satu keputusan mana yang menjadi pilihan begitu. Jadi orang tersebut atau klien tersebut akan kelihatan murung, kemudian tidak banyak melakukan apa-apa begitu. Nah, ketika tahapan depresi ini terlewatkan, ya, tentu saja akan masuk ke tahapan acceptance, di mana di sini pasien sudah bisa menerima. Nah, terkait dengan tahapan keempat, nah ini sih kehadiran kehadiran terapis ataupun keluarga ataupun caregiver itu sangat penting ya, agar di dalam proses bargaining ini nanti yang menjadi pilihan yang diambil oleh klien adalah sesuatu yang positif. Sehingga di dalam tahapan acceptance, menerima, itu nanti menjadi sesuatu hal yang diharapkan dapat mendukung proses terapi. Katakan di tahapan acceptance itu, oke deh, saya mengalami kondisi ini. Ini mungkin sudah satu takdir yang diberikan oleh Sang Pencipta. Tapi masih banyak hal yang perlu saya selesaikan, dan itu menjadi tanggung jawab saya, dan kondisi saya masih mungkin untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Katakanlah dia adalah seorang ibu, katakan masih banyak yang perlu saya dampingi, entah itu anak, katakan begitu. Ya selagi saya bisa, saya akan mencoba untuk tetap mengupayakannya, meskipun saya tahu bahwa kondisi saya ini tidaklah begitu baik. Jadi tahapan itu akan bisa dipakai sebagai modal ya, yang sangat penting di dalam menjalani satu program terapi. Karena kalau berada pada tahapan acceptance dan di situ ke arah yang positif, tentu saja pasien akan kooperatif di dalam mengikuti program terapi. Namun sebaliknya, ketika di tahapan akhir itu cenderung lebih ke arah yang tidak konstruktif ya, artinya lebih semakin membuat dia berpikiran tidak baik, ya, maka program terapi yang disusun tentu saja tidak akan tercapai dengan optimal. Nah, yang berikutnya adalah communication. Jadi terapis, klien dan pasien ya senantiasa menjaga komunikasi yang baik ya, dan bersifat memotivasi kepada klien agar terjaga rasa percaya kepada terapis, diri pasien itu sendiri, dan program terapi yang dilakukan. Jadi jangan kemudian terapis itu tidak memberikan informasi yang cukup ya terkait tindakan apa yang diberikan kepada pasien. Nah, yang berikutnya adalah teamwork. Jadi keberhasilan terapi tentu saja sangat dipengaruhi oleh kerjasama tim. Tim ini tidak hanya tim yang ada di terapi okupasi, tetapi juga tim sesama para medis, entah itu fisioterapi, perawat, bahkan social worker, dan dengan tim medis pula. Ya. Jadi informasi dan program yang diberikan ke klien tentu saja menjadi bahan yang senantiasa didiskusikan ya, agar program satu dengan program selanjutnya adalah satu program yang bersifat berkesinambungan, artinya ada keterkaitan, dan keterkaitan itu mengarah pada tujuan yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya adalah staff support ya. Jadi penanganan untuk kondisi kanker tentu saja butuh waktu yang lama ya.
dan kita tahu prognosisnya juga tidaklah begitu baik ya secara umum ya. Sehingga tidak menutup kemungkinan terapis dalam hal ini akan mengalami kejenuhan dan stres ya selama proses penanganan. Karena berusaha untuk menyusun atau memformulasikan latihan yang pas begitu, tetapi perubahannya tidak begitu optimal, belum lagi berhadapan dengan keluhan-keluhan dari pasien yang dimungkinkan dari waktu ke waktu semakin semakin berat ya. Oleh karena itu, agar terapisnya juga tetap memberikan suasana terapi yang positif, maka sesama anggota tim rehab selalu memberikan dukungan. Jadi terapis tidak perlu untuk menutupi ya beban terkait penanganan kepada pasien, itu jangan ditutupi dan silahkan untuk nantinya disampaikan atau didiskusikan dengan anggota tim rehab yang lain dengan harapan dapat meminimalkan kejenuhan dan stres, dan harapan berikutnya dapat menemukan ya satu formulasi baru yang mungkin bisa menjadi lebih pas untuk penanganan pada pasien. Nah, yang terakhir adalah care of the bereaved ya. Jadi ini merupakan satu bentuk perhatian kita terhadap kemungkinan kehilangan ya yang dihadapi oleh pasien ya. Jadi di sini terapis harus mampu berempati dan memberikan perhatian terhadap kesedihan yang dialami klien. Karena kita tahu prognosis cancer tadi kita sudah tahu dia progresif ke arah yang menurun, kemudian permasalahan dan rasa tidak nyaman yang dialami klien itu juga sangat kompleks, dan belum lagi mempertimbangkan peran yang banyak terganggu dengan kondisi tersebut sehingga membuat pasien itu pada akhirnya mengalami kesedihan yang berkepanjangan ya. Nah, dengan kondisi ini maka kita harus bisa mencoba senantiasa mendekati klien dan mencoba untuk mendiskusikan dan membicarakan hal-hal yang senantiasa dipikirkan oleh pasien. Karena pada banyak kasus juga yang terbayang oleh klien adalah tentang kematiannya. Ya. Apalagi ada banyak kondisi yang secara medis diprediksikan usia harapan hidupnya sekian lama. Nah, itu sangat memukul ya, memukul pasien sehingga dari waktu ke waktu yang terpikir oleh dia adalah bagaimana jika nanti saya sudah tiada, terus orang-orang tersayang, terkasih yang ada di sekitarnya yang masih merupakan tanggung jawabnya, itu seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti ini harus senantiasa didampingi karena mereka sangat membutuhkan orang-orang untuk bisa melampiaskan kesedihan yang dialami oleh. Jadi itu tadi beberapa filosofi yang perlu diperhatikan oleh terapis okupasi ketika berikan program terapi untuk pasien dengan kondisi kanker. Itu saja materi yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan penanganan OT pada kondisi kanker. Untuk referensinya nanti silahkan Anda telusuri ke rujukan ini. Ya, jadi untuk yang tabel tentang jenis kanker, terus
impairment sehingga participation issue itu ada di International Handbook ya. Dan kalau pembahasan tentang filosofi itu ada di Pedretti and Early. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Bila mana ada, kami bersiap. Oke, apakah ada pertanyaan? Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan Mbak Safira. Jadi kan, Pak, biasanya tuh ada orang yang didiagnosis oleh dokter itu misalnya kanker stadium 4. Nah, kadang tuh orang yang sudah didiagnosis itu tuh kayak nggak punya semangat lagi untuk menjalani pengobatan atau terapi. Dia lebih ke pasrah gitu, kayak misalnya, oh ya udahlah, udah didiagnosis kanker stadium 4 atau udah didiagnosis umurnya tinggal beberapa jangka waktu lagi. Nah, dia tuh tidak pemikirannya tuh lebih ke kayak ya udah saya nikmatin hidup saya dulu daripada saya ngelakuin pengobatan yang ada kan ada efek sampingnya segala macam. Nah, apakah itu kan berarti orang itu membutuhkan motivasi lagi kan, Pak? Nah, apakah OT itu berperan dalam memberikan motivasi itu seperti edukasi atau bagaimana, Pak? Apakah itu juga termasuk tugas OT atau tugas tenaga kesehatan yang lainnya? Oke, terima kasih Mbak Safira. Ya, pertanyaannya sangat menarik sekali. Dan pertanyaan Mbak Safira itu mewakili ya fenomena berkaitan dengan kondisi kanker pada umumnya ya. Jadi ketika seorang klien didiagnosis cancer stadium lanjut oleh tenaga medis, pada umumnya mereka akan merasa sedih sekali dan tidak menutup kemungkinan mereka akhirnya cenderung jadi pasrah saja. Nah, apakah pada kondisi ini terapis okupasi bisa menjalankan peran atau bisa turut andil di dalam upaya untuk meningkatkan motivasi di dalam melakukan aktivitas fungsional? Jawabannya tentu saja iya. Ya. Jadi di dalam tim rehabilitasi di dalamnya juga memang ada psikolog ya. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya bukan berarti di dalam upaya mengatasi problem tadi hanya dibebankan pada seorang psikolog saja. Ya. Terlebih lagi pada okupasi terapi, kita kan juga dibekali ya dengan beberapa pengetahuan berkaitan dengan mengatasi permasalahan pada aspek psikis. Ya. Contohnya pada OT Keswa. Nah, apa yang harus kita lakukan menyikapi problem tersebut? Tentu saja kita mengawali dengan memberikan satu informasi yang cukup ya, kepada klien. Ketika kita memberikan informasi itu, topik yang dipilih tentu saja menyesuaikan dengan apa yang dipahami oleh klien dulu. Ya. Sebagai contoh, katakan klien memahami bahwa stadium 4 itu berarti sudah berakhir segalanya. Ya, artinya peluang untuk hidup itu katakan wah sudah menjadi sangat singkat sekali. Nah, pada sisi itu maka kita bisa memberikan satu informasi bahwasanya berdasarkan tingkatan ya pada kondisi kanker stadium 4 itu memang masuk ke dalam stadium lanjut seperti itu. Tetapi peluang untuk terjadinya bukan bahasanya perbaikan ya, tetapi peluang untuk menjaga agar kondisi itu tetap optimal
itu masih mungkin untuk dilakukan. Sebagai contoh, katakan dengan mencoba untuk tetap aktif, kemudian mencoba untuk tetap berpikiran positif, maka dengan dua hal ini akan bisa mengoptimalkan, katakan, kerja sistem imun. Nah, dengan sistem imun yang baik, sistem imun ini akan mencoba untuk meminimalkan atau untuk mencegah pertumbuhan dan perkembangan dari sel kanker agar tidak semakin membesar atau semakin menyebar begitu. Nah, dengan dua hal tadi juga, katakan pada sistem organ yang lain tetap akan bisa berperan dengan optimal yang pada akhirnya kondisi fisik akan senantiasa tetap terjaga pada posisi yang baik. Ya. Akan tetapi jika pilihan untuk tidak melakukan apa-apa yang diambil, maka beberapa sistem tubuh itu kerjanya nanti akan ikut menurun dan kondisi ini akan memberikan peluang yang besar kepada sel kanker untuk semakin tumbuh dan berkembang menjadi lebih pesat. Seperti itu. Nah, karena kita tahu juga ya bahwa kebutuhan hidup, kebutuhan tadi kan tidak hanya dari sisi fisik nih. Apa yang kita sampaikan tadi kan dari sisi fisik ya. Kita juga bisa kok masuk pada sisi yang emosional katakan dan spiritual. Kita bisa melihat dari sisi peran ya, pasien begitu. Ya, kita bisa memberikan motivasi kepada pasien dengan menunjukkan bahwa si pasien itu punya peran yang sangat penting, ya, punya peran yang sangat penting yang berkaitan dengan kelangsungan orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah orang-orang yang tersayang yang berada di sekitarnya. Kalau dia adalah seorang ibu, maka dia punya peran yang sangat penting dan sangat diharapkan oleh putra-putrinya, katakan, oleh pasangan hidupnya. Di dalam melewati hari-harinya, di dalam memberikan perhatian pada putra-putrinya. Nah, kalau katakan peran penting itu dikesampingkan, maka orang-orang tersayang ini akan tidak akan terpenuhi kebutuhannya. Perhatiannya akan jadi kurang dan dikhawatirkan nanti akan timbul permasalahan-permasalahan lain. Katakan anaknya justru nanti akan mencari perhatian dari teman sebayanya. Ya, kalau teman sebayanya itu memberikan perhatian yang ke arah positif, tetapi kalau yang ke arah negatif. Ya, kemudian bisa saja kita masuk dari sisi spiritual bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, katakan begitu. Nah, mengapa tidak kita optimalkan di usia kita untuk senantiasa melakukan hal yang baik ya, dan bisa memberikan kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar. Jadi pentingnya memberikan edukasi yang cukup kepada pasien dan senantiasa memotivasi pasien untuk mau ya berjuang ya melawan sel kankernya meskipun sudah stadium lanjut itu menjadi sangat penting. Kurang lebih begitu Mbak Safira. Jadi peran OT sangat sangat bisa sekali di dalam mengatasi hal. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mbak Safira. Oke, sebelum mungkin ada yang bertanya lagi ya, saya mau menyampaikan satu hal terkait dengan metastasis ya. Kalau Anda memahami metastasis, kalau kita lihat dari sumber rujukannya entah yang ada di kamus atau yang ada di internet ya, coba Anda lihat, metastasis itu lebih kepada satu kondisi di mana sel kanker dari satu posisi dia kemudian menyebar, hijrah gitu ke bagian tubuh yang lain. Tapi ada juga satu pola berpikir yang kemudian mengatakan bahwa metastasis itu bukan seperti itu. Ya.
Metastasis itu adalah satu kondisi di mana sel kanker itu tumbuh dan berkembang di bagian tubuh yang lain. Bukan karena tumbuhnya sel kanker di bagian tubuh yang lain itu berasal dari sel kanker yang di daerah lain pula, bukan. Tetapi itu disebabkan karena adanya perubahan iklim ya yang ada di dalam tubuh. Nah, iklim ini berkaitan dengan sistem endokrin. Artinya, proses pembelahan sel yang gagal atau yang tidak sempurna di salah satu jaringan itu tentu saja kan disebabkan oleh situasi lingkungan internal tertentu yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kesalahan atau ketidaksempurnaan di dalam proses pembelahan. Nah, situasi yang sama pula itu akan memungkinkan terjadinya proses pembelahan sel yang tidak sempurna juga di jaringan lain yang berada di bagian tubuh yang lain pada orang tersebut. Nah, dengan demikian maka bicara tentang metastasis bukan selnya yang hijrah, tetapi kondisi di tubuh itulah yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya pembelahan yang tidak sempurna pada sel di beberapa bagian tubuh. Kalau kita melihat ke pemahaman yang kedua, maka jika seseorang itu didiagnosis kanker, katakanlah kanker gitu saja, stadiumnya tidak usah langsung ke lanjut ya. Maka secara emosional tentu saja dia akan mempengaruhi iklim atau suasana di lingkungan internal menjadi ikut berubah. Dan tentu saja peluangnya akan semakin memberikan kesempatan kepada sel kanker itu untuk tumbuh dan berkembang, satu sisi, dan di tempat yang lain akan mengganggu proses pembelahan sel yang pada akhirnya memberikan kesempatan untuk sel menjadi tumbuh dan berkembang pula. Ya. Oleh karena itu, agar sel tidak tumbuh dan berkembang agar sel tidak tumbuh dan berkembang dan tidak cepat tumbuh dan berkembang, maka mempertahankan iklim di tubuh, mempertahankan lingkungan internal yang sehat itu menjadi sangat penting. Ya, salah satu hal yang beberapa hal yang digaungkan ya terkait mempertahankan iklim tubuh yang baik itu adalah seperti asupan itu dijaga yang bernutrisi dan tidak sering mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji, apalagi makanan-makanan yang secara jelas mengandung zat karsinogenik ya. Contoh adalah makanan yang dibakar. Makanan-makanan yang dibakar itu ya itu dia bagian yang terbakar itu dia bersifat karsinogenik ya. Belum lagi penggunaan bahan pengawet di dalam makanan. Kemudian manajemen stres yang baik, kemudian cukup istirahat, ya, dan tak kalah penting adalah berolahraga. Ya, kesemuanya itu dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan internal yang sehat, ya, dan dengan itu diharapkan akan menekan peluang terjadinya kesalahan atau ketidaksempurnaan di dalam proses pembelahan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan tentang metastasis ya, karena ada dua pendapat ya. Tapi secara umum yang dipahami metastasis itu selnya migrasi ya, ikut di dalam sirkulasi dan akhirnya nempel di salah satu bagian tubuh yang lain dan tumbuh dan berkembang. Tetapi ada pihak lain yang tidak sependapat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mbak Hanau. Tadi kan yang Bapak contohkan itu salah satunya kanker otak, dan itu bisa dikaji dengan menggunakan pendekatan neurodevelopmental treatment dan menggunakan obat. Nah, Ya. tapi tidak dipungkiri juga biasanya memang
orang-orang dengan klien itu memiliki nyeri dan nanti juga bisa menimbulkan stres gitu ya Pak. Nah, Betul. pertanyaan saya, apakah okupasi terapi itu efektifkah menggunakan dua metode pendekatan sekaligus? Seperti mungkin kalau berhubungan dengan stres, bisa coping stres dengan CBT, dan juga kalau tadi berhubungan dengan motor bisa menggunakan bobat. Nah, kalau bisa, itu kira-kira berapa kalikah kita harus menggunakan pendekatan CBT? Dan berapa kali kita harus menggunakan bobat, atau mungkin keduanya itu bisa dilakukan dalam waktu yang sama sekaligus. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ana. Ya, pertanyaannya bagus ya. Ya, jadi mungkin singkatnya begini pertanyaannya. Memungkinkankah atau tidak dua kerangka acuan itu digunakan di dalam mengatasi problem pada klien, ya, khususnya pada kanker? Jawabannya tentu saja memungkinkan Mbak Hana. Ya, sebagai contoh tadi yang Mbak Hana katakan, ketika kanker itu pada otak katakan, kan tentu saja di situ ada problem berkaitan dengan motorik. Maka kita dapat menggunakan kerangka acuan dengan metode tertentu untuk mengatasi permasalahan motorik tersebut. Itu memang benar. Secara umum juga, kanker tidak hanya di kanker otak, dia juga mengalami pain atau nyeri. Yang nyeri ini tidak hanya timbul pada saat dia beraktivitas, pada saat tidak beraktivitas pun pain-nya itu akan dia rasakan. Nah, bagaimana memanage pain itu? Bisa tidak dengan CBT? Tentu saja bisa. Nah, kemudian kapan penerapannya? Apakah hari ini CBT dulu, besok neurodevelopmental, atau sebaliknya? Ya, jawabannya adalah dimungkinkan dia diterapkan secara bersamaan. Karena di dalam praktiknya, ketika katakanlah kita akan melakukan latihan untuk motorik, tentu saja latihan untuk motorik itu sedikit banyak akan mempengaruhi pain. Ya. Tapi dengan informasi dan cara meminimalkan pain, salah satunya kan dengan memberikan informasi yang cukup ya kepada pasien, maka dengan informasi berkaitan dengan pain yang akan muncul pada saat aktivitas, maka pada saat itu pula pasien akan berusaha untuk mempersiapkan diri dan mencoba untuk mengatasi ya atau meningkatkan toleransi dia terhadap pain selama melakukan aktivitas. Dan dari sisi terapis juga, ketika menyadari bahwasanya di dalam latihan itu akan menstimulasi pain, maka terapis tentu saja akan berusaha menerapkan beberapa strategi untuk mengatasi pain yang ada di dalam CBT selama proses terapi. Jadi sangat mungkin diterapkan secara bersamaan. Nah, apakah semua kerangka acuan itu bisa dikolaborasikan? Jawabannya tidak. Maka Anda harus melihat dasar teori dari masing-masing kerangka acuan. Sebagai contoh, kalau saya akan memadukan, katakan, permasalahan pada kanker otak, tadi adalah permasalahan tentang kontrol motor. Saya pakai kerangka acuan neurodevelopmental treatment. Tetapi di situ juga ada laporan tentang paralisis atau kelayuhan otot. Maka saya pakai kerangka acuan biomekanik. Nah, di mana kita secara teori tahu bahwa di salah satu asumsi kerangka acuan biomekanik, dia tidak sesuai untuk mengatasi permasalahan akibat gangguan pada central nerve system. Maka mengkolaborasikan antara biomekanik dengan NDT itu tidak pas. Jadi ada beberapa yang bisa, ada yang beberapa yang memang dia cenderung saling berlawanan. Ya. Seperti SI dengan behavior frame of reference, bisa tidak untuk kondisi pediatri? Bisa. Ya, karena kalau pada perilaku katakan behavioral frame of reference, di situ ada strategi untuk mengatasi hiperaktif. Kemudian di SI sendiri melihat hiperaktif itu bisa muncul karena permasalahan seeking attention katakan, atau berkaitan dengan permasalahan pada proprioseptif. Ya, oleh karena itu
dari sisi SI mencoba untuk memberikan stimulasi yang cukup sehingga katakan proprioseptifnya tercukupi. Di satu sisi strategi di kerangka acuan behavior dengan memecah aktivitas itu menjadi sesuatu tahapan yang sederhana dan memudahkan pasien, maka bisa dikolaborasikan. Jadi mengkolaborasikan kerangka acuan itu sangat mungkin terjadi. Ya. Namun yang perlu Anda perhatikan adalah problem apa yang Anda pakai sebagai dasar untuk mengkolaborasi, dan di saat mengkolaborasi pastikan tidak ada pertentangan dari sisi teori dasar dari masing-masing frame tersebut. Begitu Mbak Hana. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Oke, jika memang sudah tidak ada pertanyaan, Maaf Pak, izin bertanya. oke silakan. Suaranya lirih sekali. Siapa dia? Saya Pak Anggita. Anggita. Oke, silakan Mbak Anggita. Saya izin bertanya Pak, tetapi mohon maaf jika keluar dari topik yang sedang dibahas. Kan saya mendapatkan tugas kelompok yaitu luka bakar, dan saya sudah mendapatkan pasien, tetapi pasiennya itu anak kecil. Nah, untuk melakukan screening itu tetap menggunakan screening pediatrik atau juga diperlukan screening pada dewasa, nggih Pak? Terima kasih. Ya, ini nanti bagian dari proses penilaian ini nanti. Ya, sebagai clue, gini saja Mbak Anggita. Mbak Anggita tentunya kan bisa mencermati ya, mana hal yang sekiranya bisa diterapkan untuk anak, dan mana yang sekiranya pas digunakan untuk kondisi bukan anak. Katakan begitu. Nah, apakah kemudian sesuatu yang seyogyanya itu untuk bukan anak saya pakai di anak, maka apakah itu pas atau tidak? Ya, saya yakin Mbak Anggita dan kelompok memiliki pemahaman yang baik ya. Itu seperti kalau saya analogikan dengan satu hal yang berbeda ya. Saya punya apa namanya? Saya punya seseorang yang ingin saya bahagiakan begitu, dan ingin saya beri sesuatu. Ya, sesuatu itu kebetulan adalah pakaian. Ya, nah pakaian ini akan saya berikan pakaian khusus untuk anak, atau saya bisa ya memberikan pakaian untuk kondisi bukan anak, gitu. Nah dalam hal ini tentu saja Mbak Anggita dan teman-teman bisa memilih ya, mana yang sekiranya pas dan mana yang sekiranya tidak pada peruntukannya. Gitu Mbak Anggita. Pak, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mbak Anggita. Ya, mohon maaf ya, saya tidak memberikan respon yang to the point, karena hal-hal yang Anda tanyakan ini kan berkaitan dengan proses penilaian ya, pada saat Anda presentasi maupun pada saat saya mencermati paper ya. Kalau itu nanti dirasa katakan ada sesuatu yang kurang pas, ya tentu saja nanti akan didiskusikan pada saat presentasi itu. Ya saya hanya tidak ingin melakukan sesuatu yang dirasa kurang adil nanti ketika di sini kok ada satu arahan begitu, sedangkan yang lain nanti kok tidak. Nah, nanti pada berlomba menanyakan hal-hal yang justru dinilai. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Sudah cukup? Baik. Kalau sudah cukup, demikian saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.